Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, sejahteralah bagi kita, diberkatilah kita semua pada hari ini, sebab kita kembali mengawali minggu yang baru dari dalam rumah Tuhan. Kenapa dari dalam rumah Tuhan? Sebab firman Allah berkata, demikian kami memberkati kalian dari dalam rumah Tuhan. Berkat tidak dimulai dari supermarket, berkat tidak dimulai dari pasar, berkat tidak dimulai dari warung, dari toko. Berkat tidak dimulai dari pinggir pantai ketika kita sementara piknik. Berkat tidak dimulai dari bank. Berkat tidak dimulai dari tempat di mana saudara dan saya pada hari ini bekerja dan berusaha. Tapi langkah awal dari segala berkat itu dari dalam rumah Tuhan. Haleluya. Saya percaya hari ini saudara ada di dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Baik yang sakitkah, yang ada di dalam masalah hidup yang berat, percaya saudara masih ada di dalam tangan berkat Tuhan. Tuhan masih pelihara dan jaga kita. Kita hidup dalam kemenangan oleh firman Allah. Oleh karena itu, ada lagi firman Allah yang baru, pesan Tuhan yang baru untuk kita semua pada hari ini. Saya sengaja untuk memberi judul atau tema khotbah pada hari ini yaitu ingat dan lakukan. Mari buka dalam Injil Matius pada pasal yang pertama pada ayat 24. Matius 1 ayat 24. Puji Tuhan, ya, kita ikuti dengan baik pembacaan dari firman Allah. Saya baca bagi saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Puji Tuhan. Saudara, sekalipun ayat-ayat ini dikhotbahkan nanti Natal, tapi tidak apa-apa ya. Mestinya khotbah ini mungkin saudara bilang, pendeta nanti bulan Desember khotbah Matius 1 ayat 24. Tidak apa saudara ya. Natal sudah dekat, tinggal hitungan bulan. Tinggal 5 bulan lagi sudah hari Natal, ya. Banyak yang sudah adakan persiapan-persiapan sekalipun kita ditimpa dengan pandemi COVID-19, tetapi saya percaya saudara bersiap untuk menyambut hari-hari yang penuh dengan sukacita. Puji Tuhan, kita belajar dari ayat ini, Matius pasal 1 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Kalau saudara baca baik ayat ini, maka saudara ayat ini cukup menjelaskan bagaimana taatnya seorang Yusuf. Kalau saudara baca baik-baik ayat ini menggambarkan bagaimana dengar-dengarannya seorang Yusuf. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Bagaimana taatnya Yusuf kepada apa yang Tuhan suruh, kepada apa yang Tuhan perintahkan. Demikian taatnya Yusuf pada waktu kita baca ayat ini. Kenapa? Sebab pada waktu bangun, Yusuf langsung melakukan apa yang Tuhan suruh kepadanya. Sekalipun saudara, ayat ini waktu kita baca, ya, kita pahami ayat ini bahwa Yusuf mendapat pesan lewat mimpi. Dan mimpi ini rupanya nightmare. Kenapa nightmare? Kenapa mimpi buruk? Sebab tadinya kalau saudara baca ayat-ayat awal, Yusuf berencana untuk meninggalkan Maria. Yusuf berencana untuk mengakhiri hubungan dengan Maria. Kenapa? Sebab ternyata Maria sudah hamil duluan. Dia sudah ada di dalam keadaan mengandung. Tetapi saudara, waktu itu mimpi Tuhan datang kepada Yusuf. Lewat malaikat Tuhan bicara supaya Yusuf mengambil Maria sebagai istri. Tadinya berniat untuk meninggalkan, sekarang ada Tuhan punya perintah. Ambil Maria untuk menjadi istrimu. Apakah itu bukan mimpi buruk? Nah saudara kekasih, tapi sekalipun mimpi ini sifatnya buruk mungkin bagi seorang yang bernama Yusuf, tapi Yusuf dengar-dengaran kepada Tuhan. Yusuf taat kepada Tuhan. Yusuf mau mentaati apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Maka saudara kekasih, ada dua hal yang menjadi rema pada hari ini. Yang pertama, Yusuf ketika bangun dari tidur, dia masih ingat apa yang Tuhan pesankan.
Saya bertanya kepada saudara, apakah saudara masih ingat apa yang Tuhan bicara tadi malam? Ya, mungkin ada yang ikut ibadah kaum ibu, ibadah kaum bapa, ada yang ikut ibadah komsel. Apakah yang Tuhan bicara tadi malam masih ingat? Apakah ketika saudara baca Alkitab saudara, tadi pagi saudara masih ingat jam ini? Apakah tadi malam ketika Tuhan bicara, ketika saudara baca Alkitab, baca firman Tuhan, saudara dengar khotbah, apakah saudara masih ingat yang Tuhan bicara? Ya, apakah saudara masih ingat khotbah minggu lalu, khotbah 2 minggu lalu, hari-hari yang sudah lewat, apa yang Tuhan bicara? Masihkah umat Tuhan ingat? Yusuf masih ingat apa yang Tuhan pesankan. Yusuf masih ingat. Ya, tadi malam Tuhan bicara, pagi-paginya dia bangun, dia langsung bikin apa yang Tuhan suruh, Tuhan pesankan. Sebab Yusuf masih ingat pesan Tuhan. Saudara, dari sekian banyak hal yang perlu saudara ingat, jangan lupa apa yang menjadi pesan Tuhan. Dari sekian banyak hal yang perlu ada di kepala kita, ibu-ibu perlu untuk mengingat apa-apa yang sudah habis di dapur, sudah habis bawang merah, bawang putih, sudah habis bawang prei, sudah habis seledri, sudah habis kangkung, habis beras, habis uang. Ya, saudara, kita perlu ingat mungkin hal-hal yang berurusan dengan masalah dapur, masalah rumah tangga. Tapi Anda tidak boleh lupa hal-hal yang berhubungan dengan masalah surgawi, yaitu apa yang Tuhan pesankan kepada kita. Apa yang Tuhan bicara kepada kita, itu harus kita ingat. Banyak hal di dalam dunia ini perlu kita ingat. Ada orang berkata, pendeta, kitanya nak mau lupa. Pada waktu ada berbagai onde-onde, dia lewat akang pak kita. Kitanya nak mau dapat ingat. Itu kejadian Desember 2 tahun lalu. Oh Tuhan, 2 tahun lalu kejadian dia masih ingat sampai hari ini. Pendeta, kitanya nak mau lupa. Pada waktu ada berbagai tas cicak, tas plastik, mau bungkus cookies, semua ibu-ibu dapat, cuma kita dia lewat akang, dia sentimen pak kita. Kejadian itu pendeta pada waktu 5 tahun lalu. Saudara, orang pesalah, orang pedosa 5 tahun lalu, itu masih kita ingat hari ini. Cacatnya orang, nodanya orang, stigmanya orang, kita hafal sampai hari ini. Saya tanya kepada saudara, apakah pesan Tuhan di ibadah minggu lalu kita masih ingat hari ini? Atau ayat yang kita baca 2-3 hari lalu pesan Tuhan, apakah masih kita ingat hari ini? Tuhan bicara kepada kita, apakah masih ada di kepala kita, masih ada di hati kita? Firman Allah berkata, tulis itu pada loh hatimu, kalungkan itu pada lehermu. Di mana kita pergi, ke sana kita bawa-bawa pesan Tuhan. Apa yang Tuhan bicara, firman Tuhan, Taurat Tuhan menjadi satu kecintaan di dalam hidup kita. Torang bawa-bawa. Saudara, ada banyak orang disesakkan pikirannya dengan rupa-rupa hal yang sebenarnya itu hanya menjadi sampah di pikiran. Kita ingat-ingat terus kesalahan orang lain, kesalahan suami, kesalahan istri kita, kesalahan saudara kita, ya, orang lain yang pernah melukai kita, tidak pernah kita hapus dari hidup kita. Kita ingat-ingat. Saudara, kita harus ingat pesan Tuhan. Jangan hanya ingat-ingat kesalahan orang lain. Jangan hanya ingat kejadian di masa lalu, tapi kita juga berpikir tentang apa pesan Tuhan untuk masa depan perjalanan rohani kita. Kitab Ulangan pada pasal 6, hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Nah, ini pesan penting karena itu diawali dengan kata waspada. Rupanya ada bahaya kalau lupa. Rupanya ada bahaya kalau sampai tidak ingat, tidak hafal. Kalau tidak ada di dalam pikiran kita, rupanya Tuhan kasih ingat, bahaya. Waspada, makanya Tuhan bilang berhati-hati supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu pada hari ini.
Ya, dalam perjalanan hidupmu, apa yang torang lihat itu menjadi pelajaran bagi hidup kita. Kita ingat baik pesan Tuhan. Ya, dan itu kata firman Allah dilanjutkan kepada keturunan-keturunan kita, kepada anak cucu cicit kita, kepada keturunan kita. Mereka perlu mengingat pesan Tuhan yang maha penting. Jangan hanya kita ingatkan kepada keturunan kita, jangan ngoni lupa ya, ada opak pe budel di sana, ada opak pe tanah di sebelah sana, ada papak pe kobong di sebelah sana. Jangan lupa ada mamak pe barang mas di dalam lemari, ada papak pe deposito di bank. Jangan ngoni lupa. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat Tuhan kepada anak cucu kita. Sebab di dalam firman Allah ada pesan iman. Di dalam firman Allah ada pesan mengandung kehidupan dan kekekalan. Kita harus ingatkan mereka tentang pesan-pesan Tuhan. Ya, saudara, torang lebih banyak perhatikan hal-hal yang sebenarnya sampah dalam pikiran kita. Torang hafal baik, ingat baik, tapi firman Tuhan kadang kala kita lupa. Ya, nanti pendeta naik, dorang bilang, pendeta ngoni lia baik-baik. Itu pendeta ada pakai baju merah. Baju merah itu kalau tidak salah dia pakai 2 bulan lalu. Nanti lihat DP baju merah cuma itu. Minggu depan, bulan depan nanti dia pakai lagi baju merah itu. Kalau tidak salah DP baju merah, DP kemeja merah cuma 1. Saudara, orang pe baju terang perhatikan, terang hafal. Lihat itu ibu, ya, tuh ibu selfie. DP sepatu merah, DP merah itu cuma 1, ya. DP tas merah matching lagi, tapi cuma itu DP parpar. Saudara, orang pe properti torang hafal, torang ingat. Ya, torang ingat baik, tapi firman Allah kita lupa. Pesan Tuhan kita lupa. Ada yang lebih penting dari segala apa yang perlu kita ingat di dalam dunia ini, yaitu apa? Firman Tuhan. Yusuf bangun dari tidur dan dia tidak lupa apa yang Tuhan bicara, Tuhan pesankan di dalam hidupnya. Hari ini berapa banyak orang masih ingat Tuhan. Jangan sampai lupa diri. Jangan sampai lupa ingatan terhadap. Dia tidak hanya ingat pesan Tuhan, tapi juga dia melakukan apa yang Tuhan suruh. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, oleh karena itu ketika dia bangun dari tidur, dia langsung cepat-cepat bikin apa yang Tuhan suruh. Dia tidak menunda-nunda waktu. Dia tidak mengulur-ngulur waktu. Dia tidak bangun pagi-pagi lalu duduk di atas tempat tidur lalu merenung apa yang Tuhan pesankan. Dia tidak melamun di bawah pohon yang rindang. Dia tidak pergi ke rumah kopi, mungkin kalau ada rumah kopi di waktu itu, lalu coba konsultasi dengan orang-orang pintar. Dia terus melakukan apa yang Tuhan suruhkan kepadanya, sebab dia tahu kalau Tuhan suruh itu yang paling bagus for DP hidup. Saudara, jangan banyak pikir kalau apa yang Tuhan suruh. Sebab kalau Tuhan suruh itu pasti tepat untuk hidup kita. Tidak salah. Kalau Tuhan perintahkan itu pasti cocok buat hidup kita. Tuhan tidak pernah keliru dalam hidup kita. Saudara, Allah tidak pernah keliru untuk menentukan apa yang perlu untuk kita jalani. Maka itu Yusuf tidak ragu. Ketika ia bangun, ia langsung pergi dan mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara, jangan lama-lama kalau Tuhan suruh. Jangan saudara pikir-pikir, uji dulu, uji ini, uji itu, ya. Saudara, jangan berlambat-lambat ketika Tuhan perintahkan kepada kita untuk melakukan apa yang Tuhan suruh. Saya berkata kepada saudara, Yusuf melakukan apa yang menjadi mau Tuhan ketika ia bangun dari tidur. Jadi dia mengawali hari itu dengan kemauan Tuhan. Saya bertanya kepada saudara, apakah saudara mengawali setiap hari dengan apa yang Tuhan mau atau dengan apa yang kita mau? Apakah saudara mengawali hari ini dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan atau apa yang menjadi kehendak daging kita? Saudara, awali setiap hari dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan mengawali hari dengan apa yang menjadi kehendak kita. Itu bahaya, itu celaka. Kalau kita mengawali hari yang baru dengan daging, maka hasilnya adalah kedagingan.
Kalau kita mengawali hari yang baru dengan emosi, dengan amarah, sudah mulai dengan kedagingan, maka ujung dari hasil dari apa yang kita awali itu akhirnya adalah kedagingan pula. Tapi kalau kita awali dengan roh, kita awali dengan firman Allah, kita mengawali dengan rohani, maka akhirnya adalah hal yang baik, yang rohani. Pada waktu buka usaha, doa dulu, awali dengan doa dan firman Tuhan, maka Tuhan akan berkati usahamu. Pada waktu engkau berangkat kuliah, awali dengan doa. Banyak anak-anak, orang tua lupa pesan, ya. Adik sudah berdoa sebelum kuliah, apa sudah berdoa, apa sudah baca firman Tuhan hari ini. Saudara, kita perlu mengingatkan kepada keturunan kita tentang pesan-pesan rohani dari Tuhan. Itu penting. Ya, anak-anak sekarang kalau keluar rumah, orang tua lebih dulu tanya, adik ada bawa handphone, ada bawa dompet, ada bawa uang, ya, sudah sarapan, sudah makan. Tapi kita lupa mengingatkan kepada mereka, apakah mereka berdoa? Doa akan menjadi awal dari segala keberhasilan hidup. Sebab orang yang melibatkan Tuhan dalam segala apa yang dia lakukan, dia akan mengalami hari baik di dalam hidupnya. Jadi jangan sampai kita mengawali hari kita bukan dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita mengawali hari kita dengan daging. Maka ujungnya adalah persoalan. Kalau kita mengawali hari dengan daging, ujungnya adalah kesulitan. Kalau kita mengawali hari kita dengan kedagingan, maka hasilnya adalah kegagalan, kehancuran, kebangkrutan, kemiskinan. Semua orang ingin mengalami kelimpahan di dalam Tuhan. Kelimpahan itu relatif. Limpah dalam ukuran saya, tentu sesuai dengan kacamata Tuhan, itu cocok bagi saya. Limpah dalam ukuran saudara yang ada di rumah, dalam kacamata Tuhan, itu akan cocok bagi saudara. Saudara kekasih, kita perlu penting mengawali hari-hari hidup kita dengan kehendak Tuhan. Saudara, lakukan apa yang menjadi mau Tuhan. Jangan melakukan apa yang menjadi mau kita. Ada satu ungkapan orang Manado, ya, heart mau bet, hati mau beton, ya. Tidak ada orang katanya, ya, dapat membendung keinginan hati. Aduh, kalau dia sesuka, nyanda ada orang pele. Kalau dia mau, tidak ada orang bisa melarang. Ya, gunung kan kudaki, laut kan kuseberangi. Biar lautan api, kalau dia suka dia lewat. Sebab apa? Keinginan hati menggebu-gebu. Tapi berusaha supaya keinginan kita dikendalikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lakukan adalah yang menjadi kemauan Tuhan semata-mata. Jangan kita awali hari hidup kita dengan kemauan daging, tapi awali dengan kemauan Tuhan, maka kita akan mengakhiri dengan indah hari-hari yang kita lalui. Puji Tuhan. Jadi saudara, Yusuf melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 21, ya, Injil Yohanes pasal 14 ayat 21. Nah, kita lihat pembacaan ini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi kalau saudara melakukan apa yang Tuhan mau, saudara ini mengasihi Tuhan. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi kalau orang melakukan perintah Tuhan, orang melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, ia tandanya mengasihi Tuhan. Dan dengan demikian ia mendapatkan kasih dari Bapa. Ia akan mendapatkan kasih dari Tuhan. Kalau Allah mengasihi hidup kita, tentunya Tuhan berkati hidup kita.
Dia perhatikan kebutuhan kita setiap hari. Dia perhatikan urusan dapur, urusan rumah tangga, urusan sekolah anak-anak, urusan kuliah anak-anak, urusan suami, urusan istri, urusan pelayanan. Tuhan pasti perhatikan. Sebab kita mengasihi Tuhan, maka Allah mengasihi hidup kita. Orang yang melakukan perintah Tuhan menjadi satu highlight, satu hal yang perlu kita garis bawahi. Dia disayang oleh Bapa di sorga. Puji Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, Allah mengasihi hidup saudara. Dan berkat-berkat Bapa akan mengalir dalam hidup saudara. Dan orang yang demikian ditulis dalam Alkitab adalah orang yang memegang perintah Tuhan serta melakukannya. Jadi dua hal kita belajar. Ingat pesan Tuhan dan lakukan apa yang Tuhan mau. Ingat apa yang Tuhan pesankan, tidak hanya sekedar mengingat, tetapi melakukan. Dan dengan demikian berkat-berkat Tuhan akan menjadi bagian hidup saudara. Saya tidak berkata panjang, tetapi saya mengunci dengan bagian ini menjadi satu kesimpulan dari sekian banyak hal yang perlu Anda ingat. Jangan pernah lupa firman Tuhan. Saya kasih tahu kepada saudara, ini serius. Sebab Tuhan berkata waspada dan berhati-hati. Jangan sampai engkau melupakan apa yang engkau sudah lihat, sudah alami. Di sana ada banyak pengajaran. Di sana ada menjadi guru di dalam hidup kita. Ya, di sana ada begitu banyak pesan rohani, pesan iman yang akan menjadi bekal perjalanan hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih, pelajaran pertama, jangan pernah lupa firman Allah. Yang Tuhan ingatkan kepada kita, ingat baik-baik. Kedua, kalau saudara ingat firman Tuhan, otomatis saudara akan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mengapa perlu untuk melakukan firman Allah? Sudah ditulis dalam Yohanes 14 ayat 21. Orang yang menjadi pelaku firman, orang yang melakukan perintah Allah, dia disayang oleh Bapa di sorga. Tuhan berkati saudara. Puji Tuhan.